A-nya sama dengan 0. B-nya adalah 0. Coba gimana cara kerjanya? 0 volt atau logika 0. Gimana cara kerjanya? Masa rangkaian seperti sederhana ini nggak ada yang bisa menjelaskan, menjawab? Anak sudah belajar rangkaian listrik ya dengan dasar elektronika. Harus bisa dong, masa tidak bisa? Silakan, ada yang menjawab. Waduh, ini nggak ada yang bisa menjawab ya. Jadi kalau A-nya 0 volt ini, B-nya volt, dia ini akan bekerja, ya, arus akan mengalir ini. Set ke sini juga ke sini. Nah, arusnya itu. Kenapa? Karena diode D1, sebut saja diode D1 ini, ya. Nah, yang ini D1 nggak bisa. Diode D1 oke. Sebut saya D1 ya. Kok nggak bisa? D1. Nah, ini katoda, ini anoda. Arus itu kan mengalir dari anoda ke katoda. Ini makanya D1 itu D2, sekarang D2, ya. Ini juga sama. Karena anodanya ini di katoda harus akan menembus ke sini. Juga sama. Nah, kalau ini diodenya silikon berapa tekanan tembusnya? Halo? Ada yang tahu? Kalau diodenya silikon berapa tekanan tembus? 0,7. Oke, kalau germanium 0,3. Germanium 0,3. Salah. Nah, jadi kalau tadi ini D1 sebut saya D1 itu bekerja, ya. Ini D1, ini D2, D2 ini harus mengalir tadi dari anoda. Ini katoda, ini anoda, ya, harus mengalir. Yang bawahnya juga sama, katoda, anoda. Kalau arus mengalir melalui diode, maka ini adalah tahanannya rendah. Ya, ini juga sama rendah, arus mengalir kedua dari diode, maka ini adalah 0, tidak ada tegangan. Kenapa coba? Kalau di dioda 1, dioda 2-nya atau AB-nya itu 0 atau D1, D2-nya bekerja, maka Y-nya adalah
0 volt. Kenapa? Karena terjadi short circuit. Nah, nah, Udah. Nah sekarang soalnya ini 1 yang 0, berarti diode D1 tidak bekerja. Nah yang bekerja diode D2 atau B-nya harus membalik ke sini. Yang A-nya tidak. Ini juga sama, terjadi short circuit. Maka ini tetap 0. Kecuali kalau dua-duanya ini 5 volt, ini 1 atau 5 volt, maka kedua diode ini tidak bekerja, arus itu tidak mengalir, tetapi tertahan. Di antara terminal Y dengan positif. Nah, ini adalah 5 volt. Jadi ini adalah logika 1 jika A1 itu ya kan, kalau 1 hasilnya 0 itu adalah NAND gate. Kalau ini AND gate, kalau 1 ini 1 hasilnya. Atau dia tegangannya, kalau tegangannya 5 volt, maka outputnya adalah 5 volt. Bisa dipahami? Halo? Oke. So, ada yang mau bertanya? Silakan diinterupsi saja barangkali. Tidak usah sampai akhir. Kalau ada yang bertanya silakan diinterupsi. Bisa dipahami? Halo? Insya Allah, digital itu memang di teknik digital itu dasarnya adalah dari rangkaian elektronika dan rangkaian listrik. Jadi harus elektronika dulu, rangkaian listrik baru ke teknik digital. Nah ini dibentuk menjadi suatu IC itu ini. Ya, bentuk gerbang seperti ini. Ini sebelumnya bisa dimaju dari transistor, ya. Saya bangun di sini misalkan, atau saya bentuk di sini ya, misalkan dengan transistor. Nah, di sinilah saya buat misalkan ini dengan transistor, ya. Ini kaki basis, ini vektor, ini emitter A, ini B, kemudian ini ke TR berikutnya. Ini adalah ini outputnya di sini. Ini output P0. Nah. Ini dibangun dari transistor yang dua emiternya. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, arus akan mengalir. Ya. Dari ini basis dan kolektor
Akhirnya udah dicokin ya lupa. Menuju emit. Nah, sehingga tegangan pada kolektor ini akan semakin mendekati nol. Kenapa harusnya mengalir tadi menuju emitter dari basis dan kolektor. Sedangkan basis 2, TR2-nya ini akan menjadi negatif untuk basisnya. Nih, ini kolektornya, ini emitter, ya. Dengan negatifnya basis, maka kolektor akan tinggi. Maka ini sama dengan adalah 1 atau 5 volt. Nah, ini gerbang N, ya. Ini dari transistor. Ini jadi gerbang N yang dibangun dari transistor, ini dibangun dari R. Jadi itu dibangunnya ada 2 emitter, ya. Pernah Anda belajar transistor 2 emitter? Ini basis, kolektor, ini emitter. Ini gambarnya kurang bagus ini dengan tab yang lebih baik, tapi ternyata belum bisa membantu lebih baik, begitu ya. Ini kolektornya, basisnya. Dibangun dari diode, dibangun untuk ini gerbang N ini diode bisa juga dari transistor. Bisa dipahami? Halo? Oke, nanti ini ada ya yang lebih bagus. Oke, ini hanya menjelaskan saja supaya Anda lebih jelas. Kenapa ini? Silakan ada pertanyaan, barangkali boleh Anda menginterupsi saja, tidak usah sambil harus berhenti dulu ya. Silakan Anda bisa bertanya. Oke, kita lanjut. Itu adalah untuk gerbang N, ya. Tadi bentuk sebetulnya. Ini rangkaian untuk aplikasi, untuk menjelaskan aplikasi daripada gerbang logika N yang diimplementasikan kepada lampu, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah gerbang apa ini? Gerbang apa ini? Masih gerbang N, hanya inputnya banyak. Saya tadi mengatakan input bisa 10, bisa 12, ya. Input tidak melulu hanya 2. Boleh 5, boleh 6, boleh 10, boleh 12, boleh 20. Tergantung keperluannya. Nah, kebetulan ini inputnya 3, tadi 2. Ini ABC, kemudian ini ABC. Nah, tadi juga bisa dibangun dari transistor yang emitternya 3. Ada emitter 5 juga ada. Ya, tergantung tipe dan jenis transistornya. Masukan intinya samalah. Kalau semua inputnya adalah 1-1, maka outputnya 1 untuk N itu. Untuk gerbang N. Nah, bentuk IC-nya disebutkan 7408, ya, IC-nya. Untuk TTL ini terbangun dari transistor logik teknologi bipolar. Yang ini kan disebutkan nih, mana tadi?
Nah, ini 7408. Ada HC, ada LS. Jadi inputnya ini atau kodenya itu bisa HC, bisa L, bisa LS. Nah, di sini kan ada, saya corati aja di sini. Ya. Tujuh empat 4 HS atau HC ya 08, ada 74 LS sudah di atas, H saja ya, H saja 08 itu. Apa di mana beda namanya? Rendah, ini rendah dayanya. Sedangkan ini dayanya tinggi dengan yang di bawah. Jadi perlu daya yang besar, sedangkan ini daya. Kayaknya atau kebutuhan dayanya ini sangat hemat. Ini sih transistor TR ya atau DTL, RTL logic, ini resistor transistor logic, RTL, DTL, HTL. Pak, mohon maaf di mute, Pak. Cek, halo, suara aku masuk nggak? Ada. Ke Jahril, cek lagi Jahril, ke Bapak Jahril. Halo, halo.
Rio cek Rio. Ada Sekarang Pak? bisa terdengar? Ada Pak? Bapak maaf, mikrofonnya masih di mute, Pak. Sudah bisa terlihat atau terdengar suara saya? Halo? Sudah, Pak. Sudah Pak, terdengar. Pak. Terlihat Oke. juga Pak. Oke. Nah, tadi kita lanjutkan. Penjelasan seri 74 itu ada LS, ada HS, ada H saja. Ya, kalau seri 74 artinya menggunakan teknologinya transistor. Atau komponen di dalamnya itu ada yang disebut DTL, RTL, HTL, ECTL, TTL, I kuadrat L. Ya. Jadi banyak teknologinya itu tergantung kepada apakah dia menggunakan DTL, diode transistor logik. Kalau TTL artinya transistor logik. Kalau RTL artinya resistor transistor logik, gitu ya. HCTL itu menggunakan high transistor logic. Kemudian I kuadrat L integrated injection logic. Jadi banyak. Nah, seri untuk 74 menggunakan teknologi bipolar atau transistor. Sedangkan kalau seri 40 ya, seri 40 misalkan 40 Nah, ini seri CMOS yang terbuat dari PET atau MOSFET. Ini agak lambat. Nah, ini untuk seri 0. Jadi kodenya berbeda, ya. Misalkan ini seri 40, 45 misalkan ya, 45 seterusnya. Ini terbuat dari CMOS atau PET, dasarnya dari PET. Anda kenal PET ya? Pernah? Saudaranya Babi Ngem? Ada yang tahu? Halo? Tidak. Belum tahu Pak. Saudaranya Babi Ngem? Bisa. PET. PET. Ada masa tahu kan? Saya nih, belum tahu nih, menyedihkan begitu. Ini di semester berapa sekarang nih?
Semester berapa sekarang? Halo? Apa? Semester 4, semester 5? Semester 4, Pak. Kok mulai jawab? Semester 4. Aduh, semester 4. PET itu singkatan dari field effect transistor. Ya. Field effect transistor. Kalau MOSFET itu singkatan metal oxide semiconductor filter. Ini MOSFET. Kalau CMOS complementary metal semiconductor. HP Anda, laptop Anda, gadget Anda itu terbuat dari teknologi CMOS. Complementary metal oxide semiconductor kalau CMOS. Kalau MOSFET ya metal oxide semiconductor dengan PET kerjanya. Ada yang tahu? Dengan PET. Ada yang tahu bedanya di mana? Anda sudah belajar elektronika belum? Halo? Sudah belajar elektronika? Sampai di mana elektronikanya? Sampai di mana yang sudah dibahas? Oke, ada yang jawab ya? Tidak usah ragu-ragu atau takut. Silakan kita diskusi. Jadi maksud saya kalau memang Anda belum tahu, saya bisa jelaskan. Bedanya kalau transistor itu berdasarkan arus. Kalau ini berdasarkan efek medan. Ya, gimana? Halo, gimana? Transistor bekerjanya berdasarkan arus, PET itu berdasarkan efek medan, ya. Jadi kalau transistor itu pengendaliannya di basis, sedangkan kalau PET itu di drain source, ya. Itu terminalnya itu drain, bawahnya source, kemudian yang sama dengan basisnya itu grid. Itu di efek medan atau nah ini teknologi komputer kita, laptop kita, HP kita pada umumnya menggunakan teknologi PET atau CMOS. Kenapa coba alasannya? Dan tahu nggak? Karena CMOS itu sangat kecil dayanya. Jadi yang digunakan dipakai itu di CMOS itu sangat kecil dayanya itu. Dalam mikro ampere atau miliampere. Sedangkan di transistor itu gede. Nah, jadi pada umumnya teknologi komputer, kemudian teknologi memori, teknologi seperti HP itu menggunakan CMOS. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau belum tahu, kalau Anda belum paham, belum banyak tahu tentang, karena dasarnya teknologi digital ini, teknologi digital itu dari elektronika. Ya, dari elektronika, bisa hapus dulu biar tidak berantakan. Itu nggak apa-apa, masih ada. Kita berlanjut. Nah,
kita berbicara tentang ya kan tadi yang pertama N. Nah, IC-nya bentuknya seperti ini N ini. Ini seri 74 ataupun 40 juga sama. Simbolnya seperti ini. Hanya beda di kode saja. 74 dengan seri 40. Sama itunya. Inputnya misalkan 1, 2 input, outputnya 3. Jadi dalam satu IC itu terdapat 4 gerbang. Nah, kalau Anda misalkan membutuhkan 12 gerbang, berarti perlu 3 daripada IC ini. Kalau Anda membutuhkan 12 gerbang, membutuhkan 12 gerbang berarti membutuhkan 4 IC. 3 IC cukup. Karena 4 kali 3, 12. Dalam satu IC-nya ini terdapat 4 gerbang. Oke, sekarang masuk ke OR. Ya, OR ini simbolnya seperti ini. Kalau tak nanti ada titiknya di sini, atau N juga nanti ada titik di sini N itu. Ini kan OR. OR juga inputnya tidak hanya 2, bisa banyak, tergantung kepada variabel input. Kebetulan di sini 2. Kalau inputnya A dan B, maka outputnya ini adalah A dan B, misalkan 00 atau 00, maka Y-nya adalah 0. Ini seolah-olah penjumlahan. 0 dijumlahkan 1 adalah 1. 1 dijumlahkan 0 adalah 1. 1 ditambah 1 adalah 1. Ya. Ini beda dengan N. Ini juga hampir sama itu. Kalau ini inputnya 1, ini adalah 1, maka ini 1. Tapi di OR, apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya akan 1. Walaupun yang lainnya 0. Nah, ini aplikasinya, ini paralel kan, saklarnya. Kalau tadi seri, sekarang ini paralel. Nah, ini juga bisa dibentuk dari rangkaian dioda. Untuk OR ini menggunakan namanya DTL, ini diode transistor logik, ya, atau DRTL, diode resistor logik. Nah, ini bedanya coba Anda perhatikan. Kalau A-nya 0, B-nya 0, diode itu kerja tidak akan bekerja. Kenapa? Karena A dan B-nya 0 itu kan seolah-olah novel. Anodanya mendapat gas novel, katodanya juga novel, jadi tidak akan bekerja. Maka outputnya itu di sini adalah sama dengan 0. Nah, sekarang salah satu, A-nya 1, B-nya 0. Ini berarti bekerja, ya, mengalirkan arus, sedangkan ini tidak. Nah, arus mengalir dari 5 volt ini ground, itu bukan 5 volt ya. 5 voltnya di Y di sini. Ini ke ground. Nah, antara Y dengan ground ini adalah terdapat tegangan, yaitu sebesar 5 volt. Ya. Berarti kalau salah satu inputnya 1, maka Y sama dengan 5 volt. Nah, terbalik, setelahnya 0, B-nya 1, tetap Y-nya adalah 1. Kalau 112-nya adalah 1 atau 5 volt untuk OR. Jadi kalau dianalisis dari segi arusnya tadi untuk OR, ya, untuk OR ini, nah, ini A-nya misalkan 1, ini 0, maka harus mengalir menuju ke ground. Nah, keburu ada tekanan,
maka ini adalah R kali sama P, ya. Tapi kalau seandainya ininya 0, ini kedua tidak bekerja desanya, maka harus tidak ada yang mengalir di sama duanya. Kalau tidak ada yang mengalir berarti 0 di sininya, 0 karena tidak ada arus. Nah, kalau salah satu tadi arus mengalir masuk ke X, kemudian akan ini begini ya, R di Y-nya di sini. Maka harus yang mau dikalikan kanan, maka adalah tegangan. Ini adalah misalkan 5 volt, tapi ini 0, ini 1. Jadi Y-nya adalah 5 volt. Kalau dua-duanya 0, maka Y-nya 0 volt. Yang ini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita berlanjut kalau begitu. Ya. Ini harus pada paham loh, sebentar lagi kita ngetes. Saya khawatir Anda itu kurang paham. Nah, ini OR ya. Simbolnya udah jelas. Seolah-olah jumlahkan ini 3 input tadi ada. Ini masih menggunakan seri 74. Nanti mungkin kalau sudah praktek akan lebih paham sekali lah, akan melihat data isinya. Kemudian setelah penuh, nah ini not simbolnya seperti ini, ya. Kemudian ini bisa dibangun dari aplikasi seperti ini, bisa juga dibangun dari transistor not itu. Nah ini misalkan, ya, untuk membangun not tadi atau not terbangun dari transistor, dari dioda juga bisa, ya. Misalkan ini basisnya itu 0, katakan 0 ya di sini, maka transistornya tidak. Kalau basisnya ini 0, halo? Kalau ininya 0 volt, maka transistor ini kerja tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak bekerja? Ada arus yang mengalir, Pak. Dari mana? Dari mana ke mana? Dari kolektor ke emitter. Dari kolektor ke emitter. Ya kenapa tidak mengalir? Coba kenapa tidak mengalir? Basisnya belum sesuai, Pak. Karena basisnya belum sesuai. Sesuainya berapa sebetulnya kalau sesuainya? 0,7. 0,7. Betul, kalau 0,7 sudah bekerja ini transistor? Belum juga. Ya, karena itu kan tegangan, hanya tegangan tembus. Jadi si arusnya belum mengalir secara deras. Jadi gini, analisisnya, kenapa transistor belum bekerja? Ya, oke. Kenapa transistor belum bekerja? Karena basisnya ini di 0 atau negatif. Maka transistor ini karena ini jenisnya NPN, ini jenis NPN.
kan ada PNP, PNV, ya ada NPN. Nah ini yang kita pakai adalah NPN. Jadi ketika ininya 0, maka transistor ini belum bekerja. Apalagi kalau lebih negatif, 0,7 saja dia belum bisa menggerakkan transistor bekerja. Harus lebih dari 0,7. Misalkan 0,8 atau harusnya bagusnya 5 volt. Karena logika di kita itu 0 volt dengan 5 volt. Jadi kalau ini 5 volt, maka basisnya itu diberi 5 volt, maka arus akan bekerja, mengalir dari kolektor menuju emitter ditambah dari adalah IB ditambah IC. Nah, maka di sini kalau tadi 5 volt, ini seolah-olah sirkuit, tidak ada tegangannya. Karena apa? Short circuit tadi. Tapi kalau ini 0 volt, transistor ini akan ada tegangan, open circuit. Maka tegangannya di sini adalah 5 volt. Apabila basisnya 0 volt, itu dari elektronika, ya, menganalisis di rangkaian elektronika, rangkaian listrik dan seterusnya lah. Nah ini dibangun dari rangkaian Kalau Ibu transistor, ya, bisa juga dari dioda. Tadi not, IC-nya seperti ini, simbolnya. Jadi kalau A di sini adalah di sini A bar atau A aksen. Atau kalau di 1 ini 0 atau 0 di sini 0 adalah 1 gitu ya. Oke. Kemudian ini kok kombinasi jalan. Oke, latihan. Nah, ini tadi kalau tadi OR N dulu, kemudian OR, kemudian NOT, sekarang NAND. Nah, NAND simbolnya seperti ini. Ini ada titiknya. Ini inputnya juga bisa banyak, tidak hanya 2 ya. Bisa 10 juga bisa, tergantung keperluannya. Jadi ini kebalikan outputnya. Kalau di sini 0, ini 1. Kalau di sini 1, 1, 0. Ya. Kalau semuanya gerbang inputnya adalah 1, 1, di sini pasti 0. Tapi kalau salah satunya ada yang 0, 0 kali 1 adalah 0, jadi 1 di sininya. Nah, ini kita lihat tabelnya. Ya. Nah, seolah-olah seperti ini persamaannya. A, N, B. Ya. A, N, B dinotkan. Ya, A, N, B dinotkan. Coba saya ingin juga mengetes Anda nih. Di sini. Oke. Itu kan Y-nya adalah A, N, B, not, gitu ya. Nah, kalau dari De Morgannya gimana? Di De Morgannya. Halo? Karena Anda sudah belajar dari De Morgan tuh dulu dengan Pak Reza. Halo? De Morgannya gimana ini?
Y sen A. Nah, De Morgannya gimana nih? Siapa tadi, ada Sabila, siapa? Ada Salsa, siapa? So, siapa aja lah yang mau mencoba diskusi. Sini. Pak jadi A. De Morgannya gimana nih? Bukan Pak. A. Terus A not ke terus Plus B not. B not begitu. Betul? Iya. Ditambah Abar or. ditambah ibar. Ya, atau or. Abar di or bebarkan. Ya, jadi sholat potong. Tapi ini berubah menjadi or. Nah, sekarang abar N B bar. Begitu di De Morgannya. Ya. Ini De Morgan. De Morgan. Jadi kalau ini tadi, ini bisa seperti ini. Jadi menjadi abar ditambah B atau or B bar. Gitu. Ya. Itu gerbang apa tadi? Nen. Gerbang nen. Ada N, ada nen. Oke. Kita berlanjutnya apliknya dengan rangkaian yang diserikan, tapi ini tetap paralel dengan lampu, gitu ya. Dalam paralel dengan lampu. Ini adalah nen, dan inputnya 3. Samaannya sama. Nah, ini nor. Nor yang ada titiknya. Kalau tadi kan tidak ada titiknya. Jadi Anda harus ingat antara or dengan nor. Kalau nor pasti ada titiknya di belakangnya. Oke. Nah, kebalikannya, tabel kebenarannya kebalikan dari or. Ya. Kebalikan dari or. Kalau ini 0, ini pasti 1. Kalau salah satunya 0, ini 1 pasti 0. Karena 0 ditambah 1 ya adalah 1 dibalikkan, dinotkan menjadi 0. Nah, ini persamaannya. Rangkaian aplikasinya ya. 3 input. Oke. Nah, ini eksklusif. Ada eksklusif or, ada eksklusif nor. Ya. Persamaannya di sini bagaimana eksklusif itu di sini? Ya. Coba kita langsung tulis saja di sini. Di sini ya. Ada yang masih ingat ini eksklusif or itu berapa persamaannya? J sama dengan D. Y sama dengan A bar B ditambah A B bar. Nah, ini persamaannya untuk eksklusif. Jadi Y-nya itu seperti ini persamaannya
untuk eksklusif OR. Bagaimana tabel kebenarannya? Tinggal nanti mengisikan. Nanti daripada harga-harganya. Kita lihat tabel kebenaran. Nah, ini AB-nya 0, 0. Masih, ya, IDY ini Y adalah A bar, B plus A, B bar. Nah, di bawah ada. Di bawah ini ada. Nah, ya. Kan sudah sebenarnya sudah mempelajarinya ya dengan Pak Reza. Nah, sekarang yang eksklusif NOR, sekarang NOR. Nah ini ada titiknya di sininya, ya. Bagaimana persamaannya? Itu tinggal dinotkan saja yang tadi. Jadi kalau kita buat di sini di Y ini, ya. Y dengan A bar, B bar untuk eksklusif NOR, ya, not OR. Nah ini ada di sinilah. Bisa seperti ini atau yang tadi. Ini simbol IC-nya. Nah ini ada gerbang-gerbang. Selain gerbang ini adalah Amerika, ini Eropa. Ini untuk NAND. Kemarin mungkin belum ya. Nah ini ada untuk N, untuk NAND, OR, kemudian NOR, XOR, NOT. Ada simbol seperti ini. Ini Eropa. Kalau ini tadi Amerika. Nah, ini yang dibangun dari berbagai rangkaian logika dari transistor. Transistor ada jenuh, ada tak jenuh. Ini hanya switching saja. Kalau ini harus di-trigger. Nah, ini diode Schottky untuk percepat kinerja daripada transistor. Dipasanglah diode Schottky ini agar cepat kerjanya itu. Kerjanya ketika basis ini di bias, maka dia akan cepat bekerjanya. Nah, ini TTL yang dibangun dari dua emitter, ya. Ini gerbang apa? Ini gerbang apa? Tadi sudah saya jelaskan. Gerbang apa ini? Apakah OR, N, NAND, NOR? Gerbang apa itu? Halo? Itu gerbang apa? Dalam dunia berbetisan. Mantap. Tadi kan sudah saya jelaskan. N Pak ya. Gerbang N, ya, gerbang N. Jadi kalau di sininya adalah 00, maka transistor ini akan bekerja. Harus akan mengalir dari basis menuju emitter ditambah dengan dari kolektor. Tapi kolektor ini hanya kecil sekali. Kenapa? Karena transistor tidak bekerja T2, malah negatif. Maka ini akan cut off atau tidak bekerja. Dengan tidak bekerja T2, maka tegangan di sini akan besar sama dengan lipol. Jadi kalau ini 00, di sini adalah 1 atau 5 volt. Atau logic 0 ini adalah logic 1 untuk gerbang N, ya. Nah, ini juga untuk gerbang NAND yang dibangun dari transistor dan diode, ya, dan dari beberapa transistor. Jadi kalau ini tadi 00,
maka ini akan menjadi cut off. Ya. Dengan cut off-nya ini tegangan besar di sini membias transistor yang ini. Dengan terbiasnya transistor T berapa ini? T4 ya, karena terlalu kecil. Nah, arus akan mengalir. Maka di sini akan menjadi berapa? Kalau kan NAND ini NAND. Kalau ini 0, semua ini menjadi 1 di sini outputnya. Ya. Di sini akan 1 outputnya. Kalau salah satu ini 0, maka ini akan menjadi berapa? Tetap 1. Kan 0 kali 1 adalah 0. Maka NAND itu adalah ini 1. 5 volt. Dianalisis saja dari kerjanya transistor-transistor ini. Nah, ini yang tadi yang MOSFET atau PET. Kalau transistor kan simbolnya seperti ini. Ya, Anda kenal transistor. Ada NPN, PNP. Nah, sekarang yang MOSFET. Nah, ini saluran P, ini saluran N. Tuh, ini grid, ini drain, ini source. Jadi yang mengendalinya kan ini grid, ya, mengendalikan grid untuk medannya. Jadi semakin negatif maka akan semakin menyempit dari salurannya. Sebaliknya yang negatif, yang N ini akan semakin membesar. Jadi arus mengalir nanti dari drain ke source. Ya. Nah, ini simbol rangkaian untuk not CMOS. Rangkaiannya seperti ini. Untuk not atau inverter terbangun CMOS. CMOS itu kan ada positif dan negatif, 2. Yaitu NMOS dan PMOS digabungkan menjadi CMOS. Kemudian ini NAND dibangun dari CMOS, ya. Kemudian ini menghubungkan antara TTL dengan TTL. Kan ada transistor dengan transistor, teknologinya tidak ada masalah, mudah. Tetapi transistor dengan TTL, misalnya CMOS dengan TTL. Nah, ini juga harus diperhatikan impedansi inputnya. Nah, sekarang ini kan dari CMOS ke TTL atau CMOS ke CMOS ke TTL. Ini MOS ke TTL. Ada juga yang di TTL ke CMOS, ini L, ini ke CMOS. Di pull up dengan tahanan agar stabil keluarannya. Nah, itu barangkali gerbang-gerbang logika, baik yang dibangun dari gerbang dasar ataupun di dalamnya sebetulnya terbangun dari transistor, dari MOSFET. Itu sudah belajar dulu MOSFET. Kenapa? Itu dasarnya. Dasarnya menggunakan teknologi dengan dioda, dengan transistor, dengan PET atau MOSFET atau CMOS. Dia ada juga ada yang jenuh, tak jenuh, ya. Kemudian selain MOSFET, kemudian ada namanya yang disebut UJT, Unit Junction Transistor atau UT, Complementary Unit Junction Transistor. Kemudian ada XTR, ada triak, ada diak, ada UJT, ada IGBT. Itu komponen-komponen yang digunakan di dalam rangkaian logika. Selain daripada RLC, karena RLC komponen pasif, ya. Jadi banyak digunakan di rangkaian logika.
barangkali itu yang saya jelaskan. Ya, atau mau bertanya silakan. Materi sudah disampaikan oleh saya di Spot of Edu, ya. Anda tinggal download saja materinya. Dan ini sebetulnya materi mengulang yang dulu yang sudah disampaikan oleh Pak Reza, ya. Tapi mungkin Pak Reza tidak sampai ke dalam rangkaian dalamnya. Rangkaian dalam hanya rangkaian ada logikanya saja atau rangkaian IC. Sedangkan saya tadi membahas bagaimana di dalamnya atau gerbang-gerbang logika itu dibangun dari RTL, DTL, HCTL, kemudian I kuadrat L, TTL, PMOS, NMOS, dan CMOS. Yeah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tentang gerbang-gerbang logika itu, baik yang standar ataupun yang dengan rangkaian transistor atau diode atau MOSFET atau CMOS, ya. Silakan, ada pertanyaan. Sudah jelas? Saudara Didin, sudah jelas, Saudara Didin? Ini sudah kelihatannya berpidato terus. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Mas Diki, ada Anissa, ada Mas Diki, ada Siti, Muhammad Rayhan. Ini gambarnya perempuan ya, Muhammad Rayhan, ya. Bukan gambar Anda, tapi gambarnya perempuan, penikmat perempuan barangkali. Ya Pak, betul. Silakan, ada yang mau bertanya? Mas Rehan atau siapa? Silakan, Diki. Atau sudah merasa cukup? Oh, dari saya cukup sih Pak, insya Allah. Oke. Dari saya sudah cukup jelas. Minggu depan kita akan mites, ya. Mitesnya mungkin menggunakan Spot of Edu, mudah-mudahan tidak ada halangan. Artinya tidak ada trouble, gitu ya. Saya khawatir ada trouble, gitu. Dengan Spot of Edu, tapi nanti bisa diganti dengan email lah. Kalau ada trouble dengan Spot of Edu. Karena kan mitesnya itu daring, ya. Dikerjakan di rumah masing-masing. Boleh membuka buku, ya, karena di rumah masing-masing boleh membuka buku. Nah, siapkan saja atau pelajari dari apa yang sudah dijelaskan, dari sistem bilangan, kemudian kode bilangan, ya. Sistem bilangan ada konversi dari desimal ke biner, ke heksa, ke oktal, ya, terus kode bilangan, kemudian aljabar bul, kemudian Karnaugh map, ya, gerbang-gerbang standar. Tujuan daripada Karnaugh map adalah untuk meminimisasi rangkaian, sama aljabar bul juga. Jadi saya akan menanyakan nanti bagaimana dengan aljabar bul dan bagaimana dengan Karnaugh map-nya, penyelesaiannya, sehingga rangkaiannya bisa diminimalisasi. Barangkali silakanlah dipersiapkan, pelajari, ya. Saya tidak akan memberikan tugas, tapi tugasnya mempelajari apa yang sudah diberikan supaya dipersiapkan untuk mites minggu depan. Itu saja barangkali. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sudah cukup jelas katanya tadi, ya. Mudah-mudahan betul-betul jelas, dan nanti bisa bertanya kalau memang belum jelas, ya. Bisa melalui WA lah kalau memang belum jelas. Mohon maaf, barangkali saya ada sedikit humor, ya, kepada saudara-saudara tadi.
supaya tidak mengantuk, karena saya juga tidak melihat apakah saudara itu memperhatikan atau sedang main-main, karena kan isinya foto semua ya ditampilkannya, bahkan speakernya ada yang dimatikan itu ya, mungkin supaya tidak bising dan sebagainya. Kalau begitu saya akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak. Amin. tiba-tiba